Wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD kembali mencuat dan menuai kontroversi. Gagasan ini tidak hanya berhenti sebagai diskursus, tapi secara terbuka disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadilia di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Jadi Partai Golkar ke-61, 5 Desember 2025 lalu. Dukungan pun mulai menguat. Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional menyatakan sikap sejalan terhadap usulan tersebut. Alasan yang dikemukakan terbilang klasik. Pilkada langsung dinilai mahal, syarat politik uang, dan membebani anggaran negara. Karena itu, para elit politik berpandangan bahwa pengembalian pilkada ke DPRD dianggap sebagai solusi untuk menekan biaya sekaligus mengurangi praktik transaksional. Namun, benarkah demikian? Alih-alih menjawab persoalan, wacana ini justru memunculkan logika yang mengkhawatirkan. Apalagi, pilkada langsung lahir sebagai koreksi atas praktik masa lalu, ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD dan syarat dengan transaksi politik tertutup, jauh dari pengawasan publik. Catatan Indonesia Corruption Watch menuduhkan bahwa sepanjang 2010 sampai 2024, setidaknya 545 anggota DPRD terjerat kasus korupsi. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah mengembalikan pilkada ke DPRD benar-benar akan membuka mata rantai politik uang, atau justru mempersempit ruang pengawasan rakyat? Lantas, apa dampak wacana ini bagi kualitas demokrasi lokal? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang berpotensi dirugikan? Simak pembahasan lengkapnya bersama peneliti ICW Saira Tamara hanya di PolIC. Halo Stansers, kembali lagi di PolIC bersama saya Pradipti Nugrahanto, dan tentunya saya nggak sendiri di sini karena di sebelah saya ada Saira Tamara dari ICW, gitu ya. Mungkin kalau kalian udah menyimak beberapa episode sebelumnya. Kalau belum berarti ketahuan nih, belum subscribe ke channel YouTube The Stars ya. Karena kita punya video panjang seperti ini setiap minggu gitu. Nah, kalau sebelumnya kita ngobrolin soal MBK gitu ya, dan penelitian ICW soal itu, ini ada satu isu yang belakangan menarik juga saya nih. Tapi apa kabar nih, belakangan sering hujan ya? Iya. Nih pas kita typing juga lagi hujan-hujan nih sore nih. Iya, jadi agak mendung. Di beberapa seperti situasi negara kita hari ini mendung. mendung ya, karena ada sesuatu yang sudah lama tidak muncul tiba-tiba hadir lagi nih. Yaitu pilkada yang sekarang lagi-lagi berlangsungnya lewat DPRD. Ini kalau ICW sendiri kan barengan sama koalisi masyarakat sipil ya, Iya. itu udah menyebut terjadi, ini namanya udah bukan musibah lagi, udah petaka demokrasi gitu. Mungkin kasih tau deh Mas Stansers, ini nih apa nih petaka demokrasi ini? Kenapa bisa sebegitu waduhnya gitu? Iya. Iya, Mas Dipta dan teman-teman. Jadi ini memang satu permasalahan yang serius ya, sampai kita menyebutnya sebagai petaka demokrasi karena kita disuguhkan dengan wacana bahwa pemilihan kepala daerah yang sebelumnya dilakukan secara langsung, dipilih secara langsung oleh publik, sekarang ingin dikembalikan untuk dipilih ke DPRD begitu ya. Tentu ini jadi salah satu indikasi yang menunjukkan bahwa demokrasi kita semakin backsliding gitu. Sebelum-sebelumnya dari berbagai peristiwa dan dinamika yang setiap hari muncul terus begitu ya, terutama pasca kita melihat bagaimana kemarin pemilu kita berjalan di 2024 dan peristiwa-peristiwa sesudahnya, itu kan banyak dibahas ya, ini fenomenanya backsliding demokrasi yang terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Dan ya apa yang sekarang terjadi untuk mau memangkas nih hak pilih dari masyarakat, ya tentu itu jadi salah satu hal yang menunjukkan bahwa memang demokrasi kita tidak dalam keadaan baik begitu. Karena lagi-lagi dalam wacana ini, ya kalau teman-teman memperhatikan, yang sering kali dijadikan alasan utama atau yang sering di-gaslight sebagai penyebab kenapa ini harus dikembalikan ke DPRD, yaitu seolah karena kesalahan publik, karena banyak politik uang di masyarakat dan lain sebagainya. Nanti kita bisa bahas lebih banyak, tapi ya seolah-olah ini karena kitanya, karena warganya, karena rakyatnya yang bermasalah, maka harus diambil jalan ini. Padahal nggak seperti itu. Yang bermasalah tuh ya elit-elit politik kita justru. Jadi yang red flag tuh kita ya, red flag sebagai
lihat. Bukan Wow. kita, tapi kita di gaslight soalnya kita yang red flag. Oke, wah parah ya, bisa gitu ternyata. Tapi mungkin ada juga nih ya, Stepsters yang bertanya-tanya, emang dulu pernah ada ya pilkada lewat DPRD itu? Kalau dibilang tadi kan sama Sera, ini backslide alias tren yang berputar kembali gitu ya. Cuman Iya. berputarnya dalam konotasi yang sepertinya sih bakal kurang baik ya. Betul. Gitu. Ya, jadi dulu sebelumnya kan pernah dipilih oleh DPRD begitu ya. Kemudian Kapan? Sampai ini ya, sebelum reformasi ya? enggak, terakhir itu kalau nggak salah pokoknya 2015 tuh kita udah ganti. Udah Oke. ganti. Oke. Kita udah 4 kali lah masa 4 kali melakukan pilkada langsung lah oleh publik gitu ya. Dan kalau ketika kita melihat bagaimana ya tadi pembahasannya adalah kenapa sebelumnya pernah dipilih oleh DPRD, kemudian habis itu jadi dipilih langsung dan sekarang mau dikembalikan lagi gitu ya. Nah, sekarang ini teman-teman diskursusnya tuh seringkali disebutkan bahwa dari pemilihan langsung mau dikembalikan ke pemilihan oleh DPRD karena berbagai masalah yang sering dibahas atau diangkat oleh pemerintah itu soal anggaran. Katanya anggarannya besar dan pemilu untuk memilih kepala daerah ini sangat mahal jadinya. Kemudian yang kedua soal politik uang yang sangat banyak. Jadi seolah-olah itu dua narasi besar begitu ya yang menyebabkan bahwa pilkada ini harus dikembalikan ke DPRD. Padahal dulu kalau kita lihat sejarahnya justru ketika pilkada ini dipilih oleh DPRD itu dan kemudian berganti ke dipilih langsung oleh publik itu pada eranya Presiden SBY. Presiden SBY berarti tahun berapa 2009? ya? 2005, 2009 lah ya, 2005. Dan dari situ ketika dipilih oleh DPRD justru fenomena yang terjadi realitanya adalah transaksi politiknya tinggi. Jadi negosiasi politiknya, transaksi politik yang terjadi di ruang tertutup itu tinggi. Dan justru karena ada faktor itu, maka kemudian itu menjadi salah satu rasionalisasi atau landasan untuk memindah atau melaksanakan pemilihannya itu kepada mekanisme pemilihan langsung. Nah sekarang tentu kita tidak menampik bahwa memang masih banyak praktik politik uang begitu ya yang terjadi baik di pemilu presiden, pemilihan DPRD, atau pemilihan legislatif dan juga pemilihan kepala daerah. Tetapi itu tidak cukup untuk kemudian dijadikan satu landasan untuk mengembalikan kepada pemilihan oleh DPRD. Kenapa? Karena ketika politik uangnya terjadi antara pasangan calon dengan publik begitu misalkan dengan warga, itu terjadi di ranah yang masih bisa kita awasi, masih bisa kita melihatnya dan masih bisa kita mengungkapnya. Tetapi ketika dipilih oleh DPRD, ini politik uangnya cuma berpindah aja, bukan jadi nol, tapi politik uang dari yang sebelumnya pasangan calon dengan warga, sekarang pindah jadi antara pasangan calon atau kandidat ya dengan DPRD-nya yang akan milih gitu. Jadi ini nggak serta-merta memberikan solusi begitu ya bagi permasalahan politik uang. Kemudian juga soal anggaran. Kalau dibilang bahwa anggaran untuk pilkada ini berbiaya besar atau mahal, pemerintah itu nggak pernah bawa kajian yang spesifik, yang komprehensif begitu ya soal penghitungan anggaran besar ini. Karena kalau kita bicara soal anggaran, dalam pemilu itu kan ada anggaran yang memang dikeluarkan untuk distribusi logistik dan lain sebagainya. Tapi ada anggaran-anggaran lain yang juga turut menyumbang mahalnya politik kita ya, misalkan mahar politik yang harus dibayar oleh kandidat kepada partai, kemudian ya politik uang yang harus mereka keluarkan gitu. Dan itu biaya-biaya yang ilegal sebenarnya, yang tapi justru komponennya tuh malah lebih besar. Nah, ketika pemerintah bicara soal pilkada itu mahal, di bagian mana yang sedang mereka singgung gitu. Karena kalau mereka menyinggung soal bagian anggaran penyelenggaraannya yang mahal, ini nggak lebih tinggi daripada MBG, ini nggak lebih tinggi dari program prioritas pemerintah lainnya. Ini juga tidak seberapa tinggi dengan kalau dibandingkan dengan Pilpres dan juga Pileg. Dengan logika yang sama, kalau tolak ukurnya hanya anggaran, apakah berarti program prioritas pemerintah yang anggarannya jumbo juga harus kita stop karena mahal?
karena anggarannya besar. Kan nggak demikian juga kan. Kayak gitu. Jadi ada beberapa kekeliruan berpikir begitu dari sisi pemerintah ketika banyak membahas soal isu ini. Gitu. Nah kalau gitu ini ya sebenarnya jadi dilemanya ya di masyarakat pastinya gitu ya. Kalau yang tadi Sarah sempat bilang yang di seolah-olah diraplekan adalah kita para warga gitu ya, kita mau warga gitu kan. Terus sementara yang terjadi yang potensial lebih berbahaya adalah ketika memang ada politik uang, tapi politik uangnya yang terjadi sekarang kan masih bisa kelihatan. Yeah. Kalau udah masuk ke balik bilik gitu ya, makin susah untuk kita ketahui gitu ya. Kita nggak punya akses ke sana untuk bisa lihat itu gitu. Nah, sama ini. Katanya ada juga sentralisasi potensi ya, kali ini belum kejadian dan mudah-mudahan masih bisa ditinjau kembali gitu. Ada yang namanya sentralisasi kekuasaan di para elit politik gitu. Dan kabar-kabarinya ini termasuk kabar-kabari tahuan kan presiden gitu ya. Presiden gitu itu juga bisa malah ikut ambil bagian dari sentralisasi kekuasaan itu. Nah, pertanyaannya nih mungkin Stansers juga sama gitu ya. Kalau itu kejadian emang bakal gimana sih gitu. Ya, kalau itu yang terjadi dan kenapa ini berbahaya karena artinya kita sebagai warga, sebagai rakyat nggak punya kontrol yang cukup tinggi lagi terhadap kepala daerah gitu. Karena pada akhirnya nanti kepala daerah yang dipilih oleh DPRD ya akan jadi pion-pionnya DPRD saja. Mereka takutnya nanti pada siapa? Takutnya ya pada DPRD karena mereka yang akan DPRD lah yang akan memilih mereka kembali. Contohnya kayak gini teman-teman. Misalkan ketika sekarang kita bisa memilih langsung kepala daerah kita, lalu ada persoalan di daerah, jalan rusak, sekolah roboh misalkan, atau berbagai persoalan lain yang terjadi di daerah. Kita tuh bisa memberikan daya tekan yang cukup tinggi kepada kepala daerah kita. Misalkan ketika kinerja dia tidak cukup baik, kita ini membuat penilaian loh, dan di pemilihan kepala daerah berikutnya, kamu berpotensi tidak dipilih kembali oleh rakyat, tidak berpotensi untuk menang, karena kami sudah membuat penilaian atas kinerja kamu yang buruk begitu. Jadi ada semacam pressure yang diberikan juga dari publik kepada kepala daerah untuk ya dia harus KPI-nya harus tercentang nih gitu kan. Dia harus kerja dengan baik karena dia mau nanti itu dilihat dan dipilih lagi oleh publik. Ketika kemudian yang bisa memilih mereka adalah DPRD, ya dia nggak akan repot-repot lagi melihat penilaian publik itu sebagai suatu hal yang perlu dia jaga gitu. Karena ya bukan publik nanti yang memilih dia justru akan berpikir soal gimana cara menyenangkan hati DPRD gitu, biar DPRD-nya milih mereka lagi, karena gitu kan nanti cara pemilihannya. Jadi poin besarnya adalah ya kehilangan fungsi kontrol kita terhadap kepala daerah kita gitu, dan ya mekanisme check and balances-nya juga pada akhirnya nggak cukup berjalan dengan mekanisme yang demikian gitu. Oke. Ini jadi combo nih Stansers. Kalau tadi saya sempat bilang pemantauan politik ulangnya sulit. Terus pemantauan ya kinerja mereka yang ada di DPRD juga makin susah gitu kan. Nah, tadi ada yang menarik sebenarnya dan sedikit kelewatan sebenarnya Sarah soal dana gitu ya. Tadi anggarannya kan begitu besar klaimnya sehingga kebijakan ini diwacanakan gitu kan. Nah, terus menurut Sarah ya dan ICW gitu pastinya dan koalisi, karena ini sudah melibatkan koalisi juga gitu ya. Kalau memang masalahnya di anggaran tadi Sarah sempat bilang, kenapa nggak program lain juga ikut di stop aja kalau gitu kan? Nah, ada nggak sih kalau perkara dari tadi Sarah juga sempat bahas macam-macam ini sebenarnya banyak ABCD-nya yang sebenarnya tuh nggak esensial untuk masuk ke dalam anggaran gitu loh. Nah, apa sih yang sebenarnya bisa, kalau masalahnya memang benar-benar di anggaran gitu, bisa dilakukan untuk menekan itu anggaran? Nah, ini akan sangat terkait dengan pertanyaan yang juga tadi saya munculkan di awal. Ketika pemerintah bilang anggaran untuk pilkada itu besar, harus dispesifikasi anggaran dalam proses apa. Karena kalau distribusi logistik, itu bisa kita hitung dan justru itu tidak
tidak jadi komponen utama justru ya yang menyebabkan anggarannya harus berbiaya besar. Tapi ada komponen lain seperti tadi misalkan soal mahar politik, soal politik uang, kemudian biaya kampanye yang harus mereka keluarkan saat masa kampanye tiba. Kalau kita bicara soal yang ini dulu deh, yang tadi untuk saat tahapan pra pemilihan dan pas pemilihan ya, ketika dia harus keluar uang untuk mahar, untuk campaign, untuk politik uang, itu kan berarti kita bisa menekannya dengan melakukan revisi misalkan pada sejumlah ketentuan. Kalau spesifiknya soal kampanyenya nih bikin calon itu keluar uang banyak, ya kita batasi pengeluarannya. Nah, aku mau kasih konteks ke teman-teman ya. Kalau di Undang-Undang Pilkada itu sebenarnya ada batasan maksimal biaya untuk pengeluaran kampanye. Oh, ada itu ya? Ada, tapi jumlah per daerah itu beda-beda. Jadi dihitung dengan standar biaya di daerah tersebut dan juga rasionalisasi jumlah pemilih. Jadi adalah nanti jumlahnya berbeda-beda. Jadi misalkan biaya maksimum untuk kampanye di Pilkada Jakarta dengan Pilkada di Jawa Tengah gitu misalkan itu akan berbeda. Tapi meskipun ada pembatasan pengeluaran, pembatasannya tuh masih sangat tinggi. Seperti misalkan di beberapa daerah batasan maksimal keluar uang kampanyenya itu 120 miliar. Ya kan artinya itu terbesar juga kan. Maksudnya sulit untuk melampaui batasan tersebut. Itu batasan yang tidak cukup memberikan tidak cukup membatasi pada akhirnya karena ya masih nominalnya terlalu tinggi. Nah, dengan kita melakukan sejumlah perubahan di dalam Undang-Undang Pilkada misalkan berkaitan dengan mekanisme penghitungan batas maksimal pengeluaran kampanye, kemudian juga misalkan kita kemarin itu kan kami di koalisi memberikan atau membuat naskah revisi kodifikasi ya Undang-Undang Pilkada dan juga Pemilu di dalamnya. Nah, berkaitan dengan pengeluaran kampanye, kami mengusulkan bahwa selain tadi mekanisme penghitungannya diubah untuk limit biaya maksimal yang bisa dikeluarkan dalam kampanye, juga kita berkaitan sama kampanye. Kalau kita lihat kemarin-kemarin banyak banget APK yang dibuat oleh pasangan calon kan dan juga kandidat misalkan dalam pileg. Banyak APK itu menghabiskan biaya yang sangat besar karena nggak cuman umbul-umbul aja, nggak cuman poster, nggak cuman bendera, tapi videotron, megatron dan lain sebagainya. Kedepan kita bisa mengatur bahwa APK ini dibatasi gitu. Jadi yang bisa dimaksimalkan oleh pasangan calon itu adalah metode kampanye yang bertemu langsung dengan publik dan itu akan lebih efektif dan juga bisa lebih menekan biaya karena untuk pasang megatron atau videotron aja itu bisa sampai 200 juta dalam 1-2 hari gitu ya. Itu akan punya pengaruh yang signifikan. Jadi kalau kita bicara mau menekan biaya, kita bisa melakukan perubahan dalam sektor-sektor, dalam hal-hal tersebut ketimbang langsung mangkas hak rakyat nih, langsung nggak bisa memilih sama sekali. Kemudian kalau yang dipersoalkan adalah soal anggaran penyelenggaraan pemilu, ini keliru karena demokrasi emang mahal dan mahal bukan persoalan gitu. Maksudnya memang ada konsekuensi yang hadir ketika kita ingin menerapkan sistem demokrasi dan itulah salah satunya berupa tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Kenapa kemudian ini tiba-tiba jadi masalah buat pemerintah di saat justru yang menyumbang permasalahan dalam tingginya biaya ini adalah penyelenggaranya korup, penyelenggaranya pakai private jet. Itu kan nambah biaya yang tinggi juga. Hal itu nggak menjadi concern pemerintah tuh. Artinya kan ini sebenarnya bukan persoalan dari awal begitu. Ini hanya ini hanya masalah yang kemudian dibuat-buat saja supaya jadi justifikasi untuk yaitu merampas apa yang sudah dipegang oleh masyarakat yaitu hak pilih gitu. Oke. Ini menarik kalau ngomongin kampanye ya, Sarah ya. Karena pernah beredar ini di media sosial dan saya juga pernah dapat cerita dari teman dan saudara yang tinggal di negara lain. Mungkin Sarah bisa ngasih contoh ya. Waktu itu di Jepang tuh ada kampanye ya pemilihan kepala daerah kayaknya ya gitu atau pemilihan presiden, agak lupa detailnya, tapi yang jelas pemilihan pemerintahan lah. Di situ tuh model kampanye sangat sederhana gitu, tidak seperti di Indonesia yang bahkan sampah limbah politik ya dalam tanda kutip gitu begitu banyaknya gitu. Ini ada benar-benar cuman dibatasin, cuman boleh
ibaratnya seluas mading aja, mading sekolahan cuma boleh di titik itu doang dan cuma segitu. Iya. Ada batasan ukuran poster yang boleh dibawa, kayak gitu-gitu begitu detail dan dipatuhi gitu ya. Tapi jadinya malah mungkin tidak segrande Indonesia yang begitu banyaknya alat kampanyenya gitu ya. Atau mungkin saya punya contoh dari negara lain. Tapi jadinya kalau menurut saya pribadi sih itu jadi lebih elegan aja dan rakyat lebih fokus dalam memilih. Tadi kalau Sarah sempat bilang soal apa ya? Soal kebebasan rakyat dalam memilih itu dengan metode yang seperti itu malah lebih mengena gitu. Sarah punya contoh lain nggak dari negara-negara yang mungkin bisa jadi referensi mungkin buat Sarah sendiri kayak apa sih sebenarnya kondisi apa namanya kampanye yang ideal terlepas dari yang selama ini udah kita lihat gitu. Kalau kita mungkin pakai contoh yang lagi booming juga ya akhir-akhir baru-baru ini dan baru dilantik, misalkan Zohran yang baru aja kepilih jadi elected mayor di New York gitu. Kita lihat bagaimana cara dia campaign. Dia beberapa hal yang jadi highlight dari campaignnya Zohran itu adalah dia memasifkan small donation. Jadi itu salah satu problem di kita kan adalah donasi besar dari big donors gitu ya, dari oligark, dari pebisnis, dari cukong lah ya. Tapi misalkan praktik yang bisa kita coba dan salah satunya juga dipraktekkan di New York gitu adalah soal small donation. Jadi dia lebih banyak mengoptimalkan sumbangan-sumbangan kecil justru dari warga, crowdfunding gitulah ya. Dan setiap sumbangan kecil tersebut yang ada kok ketentuan nominalnya itu nanti akan dapat subsidi dari negara gitu. Jadi dengan metode yang itu maka mereka justru akan lebih eager untuk mencari small donor dari ya warga, dari publik begitu ya. Ini juga bisa jadi salah satu hal untuk memecah ya, jadinya pada akhirnya bukan pihak besar aja yang mendominasi sumbangan. Kemudian kalau kita lihat Zohran itu misalkan dia tuh banyak ya campaign bukan dengan memasifkan pemasangan APK dengan berbagai bentuk, tapi ya dia hadir aja gitu, dia datang, dia diam di suatu tempat, menyapa, ketemu warga, ajak ngobrol dan lain sebagainya. Dan kalau kita ini kan jadinya sinkron ya dengan praktik di Indonesia. Kalau kita coba urai kembali, sebenarnya kenapa sih kok di Indonesia tuh ketika pemilihan APK-nya banyak banget, bener-bener banyak banget, satu calon aja, satu jalan ini bisa membuka dia sendiri gitu ya. Itu kenapa? Itu kan sebenarnya juga karena ya salah satunya ketidakpedeannya dia atau insecurity dia, karena dia nggak cukup terhubung sebenarnya sama publik. Kita banyak lihat bahwa mereka bukan orang-orang yang yang sebelumnya sudah melewati proses regenerasi atau kaderisasi partai yang cukup gitu ya. Mereka nggak pernah membangun kedekatan dengan masyarakat. Pada akhirnya publik juga nggak kenal mereka, nggak tahu visi misi yang ingin mereka bangun. Mereka cuman orang cabutan, artis doang misalkan tiba-tiba dimasukin partai kurang dari 1 tahun langsung nyalon gitu kan misalkan. Jadi untuk menambal ketidaktahuan publik akan mereka ya, mereka merasa bisa mengatasi itu dengan mengotori jalanan ini dengan poster-poster yang isinya muka mereka semua, berharap publik terbiasa dengan wajah mereka, dan pada akhirnya nanti ketika lihat di surat suara, oh ya udah yang ini, karena setiap mau jalan pulang ke rumah ada tuh di pengkolan rumah saya muka orang itu misalnya kayak gitu. Tapi kan lagi-lagi itu bukan praktik yang ideal. Kalau kita mau membangun keterhubungan antara warga, antara konstituen dengan pejabat publik yang akan mereka pilih, ya harus dengan kedekatan yang terbangun secara rasional dan organik. Salah satunya misalkan ya dia hadir di situ di tengah-tengah warga untuk sekedar menampung untuk bisa menampung aspirasi, berdiskusi, memberi jawaban atas permasalahan warga, untuk bisa banyak berdialog, dan itu sebenarnya yang penting. Dan ketika hal itu bisa dimaksimalkan dengan kita mengaturnya di metode kampanye yang tadi misalkan dengan mengoptimalkan pertemuan dengan warga baik berupa diskusi umum, pertemuan terbatas dan lain sebagainya, maka ya nggak perlu lagi tuh kita APK seabrek itu gitu. APK tuh alat peraga kampanye kalau Stansters bingung ya. Satu hal lagi, dan kalau itu diatur, kita bisa mengarah ke kompetisi yang lebih fair antara kandidat. Karena kalau sekarang dengan itu tidak dibatasi, maka ya kandidat yang punya research lebih besar ya bisa mengeluarkan uang lebih banyak untuk videotron tadi misalkan. Ada yang bisa
ngeluarin uang untuk sewa Videotron seharga 200 juta sehari. Sedangkan bagi kandidat lain yang mungkin punya visi misi yang lebih bagus, 200 juta itu harus dia pakai untuk Seluruh kampanye sebulan gitu misalkan. Iya. Gitu. Iya, tapi nanti jadi dilema lagi Sarah. Soalnya ketika musim-musim pemilu kan jadi lebarannya buat para tukang sablon dan ini ya, produsen baliho dan umbul-umbul. Tapi harusnya kalau kepala daerahnya benar ya, mereka bisa bikin kebijakan yang mensejahterakan berbagai kalangan dan nggak hanya pas mau pemilu doang orang-orangnya pada dapat rezeki gitu misalkan. Oke, wah ini dia nih ya. Tapi ya ngomong-ngomong tadi kalau ada sedikit hal yang kelewat juga dan penasaran. Kalau tadi kan saya sempat bilang, kalau sekarang kita tuh punya kendali untuk menilai dan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di daerah itu bisa langsung mau warning kepala daerahnya karena kita milih gitu kan. Ya. Nah kalau dibalik sekarang dipilih kembali oleh DPRD, apakah mungkin para kepala daerah itu tanda kutipnya disandra sama DPRD? Sangat mungkin dan itu yang kemungkinan besar yang akan terjadi justru. Jadi ya mereka akan hanya jadi wakilnya DPRD aja. Itu ya ujung-ujungnya yang disenangkan ininya aja gitu. Betul. Dan ini ada catatan penting juga teman-teman bahwa ya kalau tadi misalkan dibilang politik uang ketika pemilihan langsung itu banyak, sekarang mau dipilih oleh DPRD untuk mengatasi hal tersebut. Orang DPRD-nya juga banyak yang korupsi. Catatan ICW itu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2024 itu menunjukkan ada sekitar 545 anggota DPRD terjerat dalam kasus korupsi. Jadi bayangkan ya orang-orang itu yang nantinya dianggap sebagai solusi atas permasalahan dalam pilkada sekarang dan dianggap bisa bawa atau bisa menentukan kepala daerah yang lebih baik. Padahal mereka juga sangat rentan terhadap terjerat dalam kasus korupsi. Di sisi lain, ini juga rasionalisasi yang mungkin akan sangat relatable bagi teman-teman. Kayak misalkan sekarang nih, kita ada permasalahan deh di daerah. Kayak tadi, jalanan rusak dan hal lain sebagainya. Kalau selama ini fungsi representatif di daerah itu berjalan, maka kita bisa menitipkan aspirasi tersebut agar diselesaikan. Kita menitipkannya lewat DPRD dan itu memang fungsinya, ya kan? Tapi kalau kita lihat kenyataannya sekarang justru berbagai persoalan selesai bukan karena legislatifnya menampung dan kemudian meneruskan aspirasi tersebut, tapi justru karena viral. Karena misalkan ini warga bikin konten jalanannya rusak 3 bulan sampai bikin banyak kecelakaan tidak pernah diperbaiki. Viral, diperbaiki. Artinya apa? Artinya kan ya sebelum-sebelumnya pun fungsi DPRD untuk menyalurkan suara kita tuh juga masih dipertanyakan gitu. Dan sekarang kita berpikir bahwa dengan menempatkan sepenuhnya hak pilih tersebut di DPRD, persoalan dalam pemilihan kepala daerah jadi selesai. Nggak ada jaminan juga atas itu gitu. Jadi ya ini solusi yang tidak didasari dengan dan tidak disertai dengan kebijakan yang komprehensif, dengan kajian yang komprehensif dari pemerintah. Gitu. Oke, nah hal yang menarik juga saya Radi ya. Kalau tadi kan udah jelas ya kita banyak yang wah ini bakal begini gitu ya. Kalau ngomongin yang diuntungkan, nggak mungkin semuanya merugi gitu ya dari sebuah transaksi gitu kan. Ini kan sebuah transaksi ya ibaratnya gitu kan. Dan siapa sih yang sebenarnya paling dapat keuntungan dari kembalinya pilkada ke DPRD? Iya, partai-partai yang berkuasa di daerah, partai-partai yang dominan di daerah begitu. Pastinya itu ya. Pastinya itu gitu. Jadi karena berbagai rasionalisasi atau permasalahannya juga misalkan dengan memindahkan pilkada ini jadi ke DPRD itu akan mengurangi misalkan hak pilih dari teman-teman kelompok rentan, kelompok perempuan, kelompok disabilitas. Ibaratnya secara deskriptif saja perwakilan mereka di DPRD itu sudah sedikit. Perwakilan kelompok disabilitas, perwakilan perempuan di DPRD saja sudah tidak terlalu banyak gitu. Gimana mau inklusif? Iya, bagaimana mereka nanti akan bisa memilih kepala daerah yang merepresentasikan hal tersebut, merepresentasikan kelompok mereka. Pastikan yang akan dengan mekanisme tersebut, hitung-hitungannya, votingnya ya pasti partai-partai yang jadi penguasa di situ, partai-partai yang dominan. Dan kalau kita lihat sekarang konstelasi politiknya seperti apa kan? Hampir tidak ada partai oposisi ya kalau di tingkat nasional ya kan. Ada satu PDIP betul pun dia mengakunya partai penyeimbang. Tidak cukup untuk bilang
partai oposisi begitu ya. Nah, di daerah-daerah kan juga tidak jauh berbeda. Sebelumnya dari kita lihat ada Kim, kemudian berkembang lagi jadi Kim Plus, dan itu menguasai banyak daerah. Jadi ya hasilnya nanti di satu daerah itu kepala daerahnya dari mana ya sangat bisa ditebak, akan sangat bergantung pada partai yang dominan di dalam DPRD-nya gitu. Oke. Wah. Dan tadi ya ngomongin kelompok-kelompok rentan dan juga generasi terkini gitu ya. Bakal ada impact gini nggak sih, apatisme politik gitu? Karena kan tadi seperti kita bahas sebelum rekaman gitu ya, salah satu misinya The Stans adalah mendekatkan isu-isu seperti ini ke generasi terkini gitu kan. Karena mereka ya ngerasanya, ini makin memusingkan aja gitu ya udah. Tekanan kehidupan di keseharian segitu tingginya gitu masih ada gini-ginian gitu kan. Kalau menurut saya ini bakal memicu ini nggak sih? Bakal makin banyak anak-anak now generation dan future generation yang apatis sama politik Indonesia. Bisa jadi begitu. Kenapa? Karena kalau sebelumnya saja kita lihat dengan pemilihan itu langsung oleh publik, apatisme itu masih ada. Tapi setidaknya dengan mereka akan mengikuti pemilihan, mereka punya semacam dorongan untuk, oh ya, sebelum milih aku harus tahu dulu nih emang siapa saja calon-calonnya dan apa yang mereka usulkan gitu ya, visi misinya seperti apa gitu ya. Mungkin masih banyak yang apatis, tapi banyak juga kesadaran yang menuju ke keingintahuan tersebut begitu ya. FOMO-nya baik gitu ya, FOMO-nya untuk mencari tahu tentang siapa yang akan dipilih mereka dalam pemilihan. Dan kita khawatir ketika justru misalkan nanti publik tidak lagi memiliki hak pilih ini ya, maka apatismenya akan semakin menguat ya, karena toh juga bukan gue yang milih gitu, gue bisa apa dalam proses pilkada ini gitu. Jadi ya udahlah, gue nggak perlu cari tahu, nggak perlu mengikuti perkembangannya lagi. Kekhawatirannya justru ya akan demikian gitu, karena justru apa ya, dengan kita masih punya hak pilih tersebut, itu jadi salah satu penguat bagi kita di tengah sepertinya ada banyak alasan untuk waduh ini berbagai persoalan politik ini sangat membingungkan untuk kita bisa cari tahu informasinya gitu ya. Keberadaan hak pilih kita tuh justru jadi salah satu dorongan buat bagaimanapun kita tetap harus tahu gitu, karena kita kan menggunakan suara kita gitu ya. Tapi dengan pada akhirnya bukan kita yang milih, DPRD yang milih, ya akan bukan tidak mungkin begitu hal seperti tadi, pandangan apatisme itu yang akan malah justru semakin menguat. Dan kita harus waspada bahwa ketika misalkan amit-amitnya beneran pilkadanya bisa oleh DPRD, kita harus bersiap dengan kemungkinan yang jauh lebih buruk. Habis ini apakah jangan-jangan pemilihan presiden oleh MPR saja gitu? Kita nggak ada yang tahu dan sangat mungkin begitu. Gitu. Wow, ya mudah-mudahan tidak terjadi yang seperti Sarah prediksikan tadi ya. Mudah-mudahan kita tetap bisa memiliki haknya sebagai warga untuk memilih wakil-wakil rakyat, begitu. Amin. Dan kalau mungkin Stansers penasaran untuk mengikuti isu-isu seperti ini ya yang dilakukan ICW dan koalisi yang ada gitu, bisa kemana nih Sarah? Iya, teman-teman bisa cek kajian-kajian kami dan juga rilis serta pernyataan sikap terbaru yang tidak hanya disusun sama ICW, tapi juga ICW bersama dengan teman-teman CSO lain. Itu bisa di websitenya ICW, ada di antikorupsi.org, atau datang juga, visit juga ke laman Instagram kami, itu akunnya Sahabat ICW. Oke, dan pastikan juga untuk subscribe ke channel YouTube The Stans karena berbagai informasi menarik seperti yang tadi udah disampaikan Sarah dan expert-expert lainnya seputaran kebijakan publik dan perlindungan konsumen bakal kalian dapatkan. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di Instagram dan TikTok di The Stans ID. Oke? Kalau gitu kita cukupkan dulu ya obrolan seru kali ini. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi buat ngobrol-ngobrol hal seru yang lain yang tidak gelap-gelap mulu gitu ya. Oke, kalau gitu thank you Sarah buat insight-insight menariknya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Bye-bye. 3, 2, 1, cut. Alright.